Soal HET minyak goreng, seakan-akan berikan angin surga, tapi justru neraka yang terasa. Pelepasan HET minyak kemasan beresiko itu juga memberikan kesempatan bagi spekulan untuk makin menimbun minyaknya. Ya karena kita lepas harganya, justru itulah di saat ada celah bagi mereka untuk malah menimbun. Minyak goreng kemasan ada harganya mahal, tapi minyak goreng curah nggak ada, tapi disubsidi. Nah ini yang kita khawatirkan. Ya kita kaget sebenarnya ya, karena di tengah Menteri Perdagangan sedang berusaha untuk mengefektifkan ya penetapan harga eceran tertinggi itu. Kalau dilepas harga ke pasar, khususnya harga untuk minyak goreng kemasan, ini kenaikannya akan lebih liar lagi pada saat jelang Ramadan. Jadi jangan sampai kita harus objektif juga, jangan juga Mendak sudah berusaha, dia jadi samsak juga gitu. Memang seperti ada tekanan dari pihak lain gitu ya, ada kelompok. Memang dalam kebijakan itu bisa, sebuah kebijakan itu mendapat tekanan dari kelompok-kelompok tertentu gitu ya, entah ini apa pelaku usaha ataupun kelompok-kelompok birokrat sendiri. Barang langka di pasaran, kata Pak Menteri ya, kita akan selidiki di mana ini barang, sampai hitung-hitungan berjuta-juta liter. Ini minyak goreng ini pelajaran penting bagi kita semua supaya Kemenperin itu harus satu komisi dengan Kemendak. Dan yang kita harapkan juga masyarakat untuk kembali belanja lah yang normal, yang wajar, ya tidak perlu sampai panik lagi. Kita sudah kasih rambu-rambu nih pemerintah. Harga 14.000 HET minyak goreng curah itu juga akan menimbulkan permasalahan baru nanti. Ya, dan kita jaga keutuhan ini secara bersama supaya ekonomi kita tetap berjalan. Kasihan Presiden Jokowi kan, 2 tahun sebelum masa beliau berakhir, beliau digebukin urusan minyak goreng karena ya mungkin saja ketidakmampuan pembantu-pembantunya atau dugaan ketidakberpihakan pembantu-pembantunya kepada rakyat. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, di kemudian hari saya mintakan kepada Satgas Pangan untuk melawan orang-orang mafia-mafia ini yang rakus dan jahat ini, kita mesti bersama-sama untuk kita bisa kerja. Komite 2 DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk membahas berbagai isu terkait kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat. Belakangan ini dan kebijakan penghapusan harga eceran tertinggi atau HET bagi minyak goreng kemasan untuk disesuaikan dengan mekanisme pasar yang berlaku. Ketua Komite 2 DPD RI Yoris Rawiyai menyebut kebijakan satu harga untuk minyak goreng Rp14.000 per liter sebagai upaya untuk menstabilkan harga dan ketersediaan di pasar, justru membuat minyak goreng di pasaran semakin langka. Termasuk ketika harga eceran tertinggi atau HET ditetapkan pemerintah, keberadaan minyak goreng di pasaran justru semakin menghilang. Jangan terasa kebijakan yang ada ini seakan-akan memberikan harapan seperti angin surga, tetapi justru yang terasa neraka dalam implementasinya. Demikian ucap Yoris di Jakarta. Dalam rapat tersebut, Senator dari DKI Jakarta Fahira Idris menyatakan bahwa pemerintah tidak mampu mengendalikan ketersediaan minyak goreng di masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan minyak goreng, baik dari sisi ketersediaan ataupun pengendalian harga. Pemerintah saat ini seperti tidak berdaya, harus ada kebijakan revolusioner agar persoalan minyak goreng dapat selesai sebelum Ramadan. Kemendak harus menyusun peta jalan stabilitas ketersediaan minyak goreng agar ke depan tidak terjadi lagi. Demikian tegasnya. Dalam rapat tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui tidak mengharapkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran. Dirinya pun mengindikasikan adanya permainan mafia yang menyebabkan kelangkaan tersebut. Lutfi menjelaskan bahwa instansinya akan mengeluarkan kebijakan agar masyarakat dapat membeli minyak curah di harga Rp14.000. Ini merupakan sesuatu yang kami serahkan ke kepolisian. Semoga dalam waktu 1-2 hari akan diungkap siapa yang bermain sebagai mafia ini. Demikian kata dia. Saya juga telah berjanji kepada Presiden dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Dan saya juga berpikir never again untuk melawan mekanisme pasar karena akan memunculkan banyak hal yang tidak terduga. Demikian tutup Lutfi. Seperti diketahui, istilah mafia minyak goreng diutarakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi usai rapat dengan DPR RI menyoroti kelangkaan minyak goreng hingga warga harus antri. Kelangkaan ini dalam sekejap tiba-tiba berlimpah ruah ketika harga eceran tertinggi dinaikkan pemerintah dan harga kemasan premium diserahkan ke mekanisme pasar. Kembali ke soal emak-emak yang bisa bikin mafia bangkrut.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas saat membela pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati terkait kelangkaan minyak goreng. Sebelumnya, pernyataan Mega mengenai yang menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng memantik perdebatan di tengah publik. Anwar mengatakan pernyataan Mega apabila dilengkap dengan hati yang jernih dapat menjadi sebuah senjata yang ampuh. Pasalnya, hal tersebut akan bisa memberikan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang positif. Saya rasa apa yang disampaikan Ibu Megawati tersebut kalau kita tangkap dengan hati yang jernih, maka dia malah bisa menjadi sebuah senjata yang sangat ampuh. Karena hal tersebut akan bisa menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang positif, yang luar biasa besarnya. Demikian kata Anwar. Mega sebelumnya mempertanyakan apakah ibu-ibu di Indonesia hanya mengetahui cara memasak dengan menggoreng. Hal itu Mega lontarkan di tengah situasi kelangkaan minyak goreng dan banyak ibu-ibu yang rela mengantri demi bisa membeli minyak goreng. Padahal menurut Mega ada cara memasak lain dalam mengelola bahan makanan, seperti merebus hingga mengukus. Menurut Anwar, pernyataan Mega itu seharusnya bisa menjadi komunikasi sosial di antara sesama ibu-ibu dan meningkatkan diskusi bagaimana cara yang tepat agar masakan yang mereka buat tidak memakai minyak goreng tetapi tetap enak. Dari perspektif ekonomi, kalau ibu-ibu bisa menyajikan masakan yang enak kepada keluarganya tanpa digoreng, hal ini akan sangat berdampak pada usaha dari para mafia dan atau para pedagang besar minyak goreng. Sebab dari langkah yang diambil oleh ibu-ibu tersebut telah membuat permintaan terhadap minyak goreng akan menurun secara drastis. Dan bila hal ini berlangsung cukup lama, maka tentu usaha mereka akan bangkrut. Demikian imbuhnya. Menurut dia, hal ini bisa mendorong mereka untuk melepas stok minyak goreng yang mereka simpan atau timbun. Sehingga kehidupan ekonomi terutama yang terkait dengan minyak goreng tentu akan kembali normal. Kemudian bila melihat dari perspektif politik, pernyataan Mega tentu akan bisa menciptakan stabilitas kehidupan masyarakat yang baik. Pasalnya mereka bisa kembali hidup dengan tenang. Jadi kesimpulannya, bila ibu-ibu atau emak-emak di negeri ini bisa bersatu, maka mafia minyak goreng dan atau mafia-mafia lainnya tentu akan bisa bertekuk lutut di hadapan kekuatan yang mereka miliki. Demikian jelas Anwar. Sebagai informasi, Mendak Muhammad Lutfi telah mencabut harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang HET minyak goreng sawit. Sebelumnya HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter. Namun dengan pencabutan aturan itu, HET minyak goreng curah kini menjadi Rp14.000 per liter, sedangkan harga kemasan premium diserahkan kepada mekanisme pasar.